ربك رحم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Beberapa sholat sunnah yang memiliki waktu yang khusus atau sebab yang khusus, akan tetapi dari segi tingkatan niat sholat tersebut termasuk dalam golongan sholat sunnah. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina habibina Muhammad bin Abdullah. Kita ketahui kemarin masalah penggabungan antara dua sholat, hukum menggabungkan dua sholat atau lebih, apakah boleh apa tidak. Kemarin kita ketahui di tiga masalah hukumnya boleh, di tiga masalah hukumnya tidak boleh. Di tiga masalah hukumnya boleh kapan? Yang masalah yang pertama apa? Antara fardu sama nafil ghair maksud, itu boleh. Contohnya apa? Antara zuhur sama sunnatul wudu, tahiyatul masjid, sunnatul adzan, itu kalau kita pas masuk waktu adzan, misalnya kita wudu di rumah, masuk ke masjid pas baru adzan, kita mereka langsung sholat zuhur, kita katakan usolli fardhu dhuhri wa sunnatul wudu wa tahiyatul masjid wa sunnatul adzan 4 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Kapan antara fardu sama nafil ghair maksud? Apa yang dimaksud dengan kita punya tadi sebelum kita masuk ke sini, kita punya namanya nafil maksud sama nafil ghair maksud. Yang dimaksud dengan nafil maksud itu apa? Dhatus sabab atau dhatu waqtin, itu namanya nafil maksud. Kalau nafil ghair maksud, nafil mutlak. Seperti yang Anda bilang dari kemarin, akan datang bahasanya sekarang. Ada sebagian dari nafil mutlak, sebagian dari nafil dhatu, semua sebagian nafil dhatu waqtin, sebagian nafil dhatu sabab. Hukumnya dari segi bab niat boleh digabung dengan sholat lain apa enggak, itu dimasuk dalam golongan nafil mutlak dengan artinya ghair maksud. Nah, sekarang kembali ke posisi ini dulu. Sekarang di tiga masalah boleh digabung antara dua sholat atau lebih, di tiga masalah tidak boleh. Yang boleh pertama antara fard dengan nafil ghair maksud, itu boleh kan? Yang kedua nafil maksud dengan nafil ghair maksud. Contohnya apa? Qobliyatul zuhur misalnya sama tahiyatul masjid, atau duha dengan sunnatul wudu. Duha dhatu waqtin nafil maksud, wa sunnatul wudu termasuk ini memainkan hukumnya dia hukum dhatu sabab, cuman karena hukumnya hukum nafil mutlak boleh. Yang ketiga nafil ghair maksud dengan nafil ghair maksud, seperti apa? Sunnatul tahiyatul masjid dengan sunnatul wudu. Ente wudu kemudian masuk masjid, ente katakan apa? Usolli sunnat tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Sunnatul wudu ini nafil ghair maksud, wa tahiyatul masjid nafil ghair maksud, maka boleh digabung. Kalau ditanya boleh digabung di berapa? Di tiga. Di tiga masalah tidak boleh. Tidak boleh digabung antara dua salat atau lebih. Yang pertama apa? Antara farad dengan farad tidak boleh digabung. Misalnya zuhur dengan zuhur kemarin, misalnya zuhur sekarang dengan zuhur kemarin, tidak bisa digabung. Atau misalnya yang kedua apa? Farad dengan nafil maksud. Misalnya farad zuhur, nafil maksud misalnya apa? Qobliyah atau ba'diyah, tidak bisa digabung. Atau misalnya isya dengan sunnatul witir, atau isya dengan ba'diyatul isya, itu tidak bisa digabung. Yang ketiga antara nafil maksud dengan nafil maksud, itu tidak bisa digabung. Nafil maksud dengan apa? Nafil maksud tidak bisa digabung. Misalnya apa? Antara ba'datul isya dengan witir. Usolli sunnah ba'datul isya wa sunnatul witir rakaatain, tidak sah. Kenapa? Karena ba'datul isya nafil maksud, wa sunnatul witir nafil maksud. Lah, dari sini kita ketahui bahwa ada sebagian salat namanya salat dhatu sabab, sebagian salat sebagian dhatu waqtin. Cuman hukumnya di sebagian masalah ini hukumnya hukum nafil mutlak. Dari segi boleh digabung dengan salat-salat yang lain. Ada berapa? Ya. Ada 10.
Ada 10 sholat. Dia ini sebagian dzatu waktin, sebagian dzatu sabab, tapi hukumnya hukum nafil mutlak. Artinya boleh digabung dengan yang lain. Iya, terus yang pertama? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dzatu sabab sebetulnya. Sebabnya karena dia masuk masjid baru sholat tahiyah. Kan begitu. Juga, cuman hukumnya hukum nafil mutlak. Artinya boleh digabung dengan zuhur, boleh digabung dengan qobliyah zuhur, boleh digabung dengan duha. Itu yang pertama apa? Tahiyatul masjid. Yang kedua, tahiyatul masjid. Sekarang kalau ditanya, sholat tahiyatul masjid ini 2 rakaat atau 4 rakaat? Hah? 2 atau 4? Apa? 2 apa 4? Masih minum. 2 apa 4? Harus sepakat 2 atau 4 gitu. Jadi supaya 2 salah 4. Nah, yang betul gimana? Kalau dengan 1 kali takbir atau dengan beberapa kali takbir. Kalau dengan 1 kali takbir boleh lebih dari 2. Mau 4, mau 6, mau 20, mau 100. Ana begitu wudu masuk masjid, usolli sunat tahiyatul masjid ala rakaat Allahu akbar, enggak masalah. Tapi dengan 1 kali takbir. Tapi kalau enggak, ana salat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian mau bangun lagi 2 rakaat, enggak boleh. Jadi apa jawabannya kalau ditanya tahiyatul masjid ini 2 rakaat atau 4? Enggak 2, enggak 4. Jadi tergantung ente mau salat dengan 1 kali takbir apa 2 kali takbir. Kalau dengan 1 kali takbir boleh lebih dari 2. Misalnya 4 rakaat dengan 1 kali takbir boleh. Tapi kalau hanya mau sekali takbir, sekali. Misalnya cuma 2 rakaat. 1 kali takbir, cuma 2 rakaat. 2 rakaat atau 4, pokoknya sekali takbir. Kalau 2 kali takbir hukumnya enggak boleh. 2 kali takbir hukumnya enggak boleh. Misalnya ada 2 rakaat mau bangun lagi, mau 2 rakaat lagi tahiyatul masjid enggak boleh. Tapi kalau 4 sekaligus dalam 1 kali takbir boleh. Jadi intinya apakah 1 kali takbir atau 2 kali takbir, ya. Itu yang pertama. Ini ada 10 sholat, sebagian dzatu waktu, sebagian dzatu sabab, hukumnya hukum nafil mutlak. Yang pertama yaitu apa? Tahiyatul masjid. Jadi, kalau bukan masjid, musalla, ada tahiyah, tidak ada tahiyah. Terus apa artinya masjid itu? Berarti digunakan untuk Jumatan? Tidak. Seluruh tanah yang diwakafkan untuk masjid, misalnya satu orang punya tanah ini, saya wakafkan tanah saya ini untuk masjid. Halas mulai detik itu boleh tahiyatul masjid, boleh i'tikaf meskipun belum dibangun, meskipun masih berupa tanah kosong. Artinya apa? Kalau tanah tersebut sudah diwakafkan untuk masjid, maka boleh tahiyatul masjid, maka boleh i'tikaf, maka haram bagi perempuan yang junub masuk ke masjid dan lain-lain yang berhubungan dengan hukumnya masjid. Tapi kalau masih belum diwakafkan, hanya satu orang buka musola di depan rumahnya, tapi hak miliknya dia masih tanahnya, itu namanya musola. Artinya musola berarti apa? Tidak boleh i'tikaf. Artinya apa? Tidak boleh tahiyatul masjid. Tidak ada tahiyatul musola, yang ada tahiyatul masjid. Artinya sudah jelas-jelas diwakafkan masjid. Apalagi kalau misalnya hanya pondok, misalnya, hanya misalnya tahiyatul masjid di pondok, ada ruangan majelis begitu. Apakah ada tahiyah? Itu tidak ada tahiyah. Jadi tidak ada sholat tahiyah. Sholat tahiyah hanya khusus untuk kalau tanahnya sudah diwakafkan untuk masjid seperti masjid ini. Jadi ini apa? Nah, misalnya kalau kita masjid, apa yang kita anjurkan? Jangan lupa nazar i'tikaf. Kadang itu lupa, kadang diingatkan baru ingat lagi. Jadi gimana caranya? Itu seperti nazartu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati fihi. Kemudian ente katakan nawaitu fardhul i'tikaf. Tidak masalah lupa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi, kalau bisa ditulis di HP-nya niat i'tikaf waktu masuk. Jadi begini kelihatan HP atau apa? Atau misalnya ditempel kertas di masjid, ditulisin nazar i'tikaf, kalau kita noleh ingat baca. Jadi tidak masalah, yang lupa tidak masalah. Yang paling penting ada sebab yang menyebabkan ente ingat. Contohnya ditulis di HP-nya ente, contohnya ditulis di bukunya ente dan lainnya. Begitu kelihatan, oh niat i'tikaf belum niat, sekarang niat. Jadi dulunya 1 jam masuk terhitung ibadah i'tikaf ini. Yang kedua, sholat sunnah wudu. Jadi sholat sunnah wudu kita hukumnya dia satu sebab, cuman hukumnya hukum nafil mutlak. Dengan pengertian kalau mau kita gabung dengan sholat fardu atau sholat sunnah tidak apa-apa. Sholat sunnah yang lain. Misalnya kita setelah kita wudu sholat duha,
Nah, kita katakan usolli sunnatad duha wa sunnatul wudu rakaataini lillahi ta'ala, atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Itu ya, tergantung mau salat duhanya berapa rakaat, ya. Yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua sunnatul wudu, yang ketiga salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah yang ketiga. Lah istikharah ini ada dua. Ada istikharah untuk hajat tertentu, misalnya mau nikah atau mau kerja atau mau safar. Nah, ini istikharah khusus hajat tertentu. Ada istikharah umum setiap hari yang kita kerjakan itu setelah isyraq. Istikharah untuk minta sama Allah, nanti Allah milihkan ente pada hari ini seluruh yang baik buat ente dunia dan akhirat. Istikharah umum. Ada istikharah khusus, misalnya satu orang mau nikah dengan seorang perempuan, cocok apa enggak, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mau kerja, misalnya mau kerja mau kerja di satu orang atau cocok apa enggak, istikharah. Paham tuh? Agak masuk dikit Hasan. Masuk dikit, majuan depan. Iya. Paham tuh? Itu istikharah ada dua, ada dua. Ada istikharah umum, ada istikharah khusus. Istikharah khusus ini hanya untuk perkara ini. Tapi perhatikan. Jadi kalau kita mau mengerjakan suatu perkara, misalnya kita mau nikah dengan seorang perempuan, itu yang dianjurkan bagi kita dua perkara. Istikharah, yang kedua istisyarah. Istikharah dengan Allah, istisyarah dengan orang-orang ulama atau salihin. Tergantung bidangnya masing-masing. Kalau yang kedua ini, jadi kita istikharah kepada Allah SWT, minta petunjuknya Allah, ini cocok apa tidak. Terus yang kedua istisyarah, istasyir. Istasyir, artinya istasyir, tanya kepada ulama atau kepada orang soleh atau kepada orang yang misalnya mau kerja, cari orang yang pernah khibrah punya kerjaan di kerjaan tersebut. Itu istasyir, musyawarah dengan dia sebelum mengerjakan. Katanya Nabi Allah Adam kepada anak-anaknya, wa ya bunayya, kalau ente mau mengerjakan sesuatu jangan ente kerjakan kecuali ente musyawarah dulu. Kalau seandainya dulu ana musyawarah dengan malaikat, maka mereka akan mengatakan jangan makan buah khulud itu. Gitu. Cuma karena waktu itu anda tidak musyawarah, maka jadi seperti ini. Ma khaba man istasyar. Gitu. Orang yang musyawarah itu tidak bakal nyesel. Gitu. Jadi katanya ulama, orang itu ada tiga. Yang pertama akalnya sempurna tapi tetap dia masih musyawarah. Akalnya sudah sempurna tapi tetap masih musyawarah. Yang kedua nusur rajul, setengahnya orang laki. Ini kalau ini orang laki yang sempurna, akalnya pintar masih musyawarah. Yang kedua setengahnya orang laki, bukan orang laki sempurna, dia akalnya pintar tapi tidak mau musyawarah sama orang. Yang ketiga akalnya tidak pintar, tidak mau musyawarah lagi. Ini bukan orang laki namanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad, wasyawirhum fil amri. Merintahkan kepada, katanya Rasulullah, kata para sahabat, orang yang paling banyak musyawarah dengan para sahabatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyiptakan 100 akal pikiran, ini 99 dikasihkan ke Nabi Muhammad, satu dibagi dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang pintar, jenius apa semua itu hanya ngambil satu dari pecahan dari miliaran ini. Yang 99 dikasihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'adalik, orang yang paling banyak musyawarah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasih di sini salat istikharah. Salat istikharah itu ada dua, ada istikharah khusus, ada istikharah umum setiap hari. Istikharah khusus tidak perkara tertentu seperti nikah, kerjaan, musafar dan lain-lain. Lah kita istikharah dulu. Lah istikharah di yang khusus ini bisa kita dengan cara salat istikharah, yaitu yang ma'ruf ini. Bisa ada sebagian ulama mengajarkan dengan cara pakai istikharahnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi punya istikharah yaitu Al-Yatul Fatihah. Sebagian ulama menyebutkan sebagian Yatul Fatihah kepada 6 orang wali, semuanya namanya Abu Bakar. Kemudian minta istikharah. Fa ala kulli al-istikharah khusus semacam itu, istikharah khusus. Fa istikharah yang khusus ini seperti kayak salat 2 rakaat dengan binatul istikharah. Kemudian setelah salat istikharah kita lihat ke lapangan dadanya inti kemana, inti ngerjakan perkara yang inti inginkan atau inti tinggalkan. Cuman istikharah ini tidak harus mimpi, misalnya mimpi hasilnya begini begitu. Misalnya Z ini mau nikah dengan seorang perempuan, dia istikharah. Kemudian setelah istikharah tidak ada mimpi sama sekali, berarti tidak ada petunjuk. Bukan. Setelah salat istikharah lihat ada ke lapangan dada, ingin teruskan atau ingin tinggalkan. Dan istikharah ini manfaat bisa kelihatan tanpa hasilnya kalau ente posisi di tengah.
antara 50% mau nikah, 50% tidak mau nikah. Jadi pasrah mestinya. Tapi kalau sudah ambisinya 99,9, kemudian istikharah, terus mimpi dalam mimpinya gini begitu, ya sudah bukan mimpi itu namanya. Hadits nafs, namanya hadits nafs. Jadi perasaan yang dibawa ke hati terlalu kuat di pikirannya kita sehingga kebawa dalam mimpi. Jadi tengah-tengah antara ngerjakan iya dan ngerjakan iya, itu namanya istikharah. Yang kedua istisyarah. Yang kedua apa? Istisyarah, istisyirul ulama. Tapi usahakan begitu. Kebanyakan orang yang musyawarah sama ulama terakhir tidak dikerjakan. Cuma dijak ngobrol aja ulama itu. Betul? Dijak ngomongin A di jalannya B, dijak ngomongin B jalannya C. Katanya Imam Haddad, kalau sekiranya itu mau musyawarah sama satu orang ulama, terus ente tidak mau mengerjakan apa yang dinasehatin, jangan musyawarah sama dia, supaya tidak ngambil waktunya dia. Betul? Dia punya banyak kerjaan. Betul? Kalau sekiranya mau musyawarah atau mau dikasih masukan, dikasih pendapat, mau dikerjakan, baru musyawarah. Yang kedua istikharah umum. Istikharah umum seperti yang kita kerjakan setiap kali selesai dars ini. Istikharah umum yaitu inti minta, ya Rabb, sama dalam sehari penuh ini pilihkan buat ana seluruh perkara yang baik buat ana dunia dan akhiratnya ana. Makanya kita katakan usolli sunnatul isyraq, wadduha, wal hifd, wal hajah, wal istikharah. Istikharah di sana. Istikharah umum semua perkaranya di hari ini sudah. Kita minta sama Allah, Allah yang milihkan seluruh perkara yang baik buat anak dunia akhirat, Allah yang milihkan sudah. Betul? Di sini kita istikharah. Yang keempat, yang pertama apa? Salat apa? Tahiyatul masjid. Yang kedua, sunatul wudu. Yang ketiga, lain hanya kalau sunatul tayamum, tidak ada sunatul tayamum. Yang ada sunatul wudu. Kalau misalnya satu orang tidak sempat wudu, dia tayamum. Apakah salat sunnah 2 rakaat setelahnya? Tidak. Karena tayamum ini berbeda dengan wudu dari 11 masalah. Di antaranya ada sunatul wudu, tidak ada sunatul tayamum. Yang keempat, kalau ente mau ihram haji atau berihram umroh, sebelum ente ngatakan nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala atau nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sebelum ente mengucapkan itu, setelah mandil ihram, kemudian salat 2 rakaat, betul? Kemudian apa? Salat 2 rakaat niatnya untuk sunatul ihram. Lah ini kalau sekiranya di waktu-waktu yang dilarang maka tidak boleh. Dan sunatul ihram ini boleh digabung dengan misalnya salat zuhur, asar, duha dan lain boleh. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima? Yang kelima salat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf. Setelah selesai mengerjakan tawaf, meskipun tawafnya fardu atau tawafnya sunnah, maka sunnah untuk mengerjakan salat 2 rakaat. Apa artinya tawaf fardu? Maknanya tawaf fardu apa? Jangan buka. Itu ya, di dalamnya apa? Mandarajah tahta nusuk artinya apa? Dalam satu ibadah haji atau umrah namanya tawaf fardu. Kalau tawaf sunnah, anak daripada duduk ke depan Ka'bah setelah sholat subuh, duduk di depannya Ka'bah, daripada duduk gini anak mendingan tawaf 7 kali dia tawaf. Setelah 7 kali sunnah sholat 2 rakaat, namanya sunnatut tawaf. Usolli sunnatut tawaf berapa? Rakaataini lillahi ta'ala. Paham ya? Yang kelima sunnatut tawaf. Yang keenam salat sunnah zawal. Salat sunnah zawal. Ini kalau kita pas azan Jumat nih, kita masuk masjid kan azan nih, yang azan yang pertama kita salat sunnah. Azan yang pertama setelah masuknya waktu. Salat zawal itu azan zuhur. Lah kita katakan apa? Usolli sunnah qabliyatul jum'ah wa sunnatul adzan wa sunnatul zawal 4 rakaat lillahi ta'ala atau rakaatain, terserah ente mau yang mana. Ya. 7 salat sunnah ketika akan bepergian. Salat sunnatus safar namanya. Jadi kita misalnya mau pergian, mau ke mana? Mau ke Malang atau mau ke Pasuruan. Sebelum berangkat tolong salat 2 rakaat, dan ini jarang dikerjakan. Juru-juru ya. Mau ke mana? Ke Pasuruan, ke Malang. Naik mobil, hidupkan, pulang berat. Toib ada 2 rakaat Rasulullah ngajak anjir, namanya sunnatus safar, enggak ada sama sekali. Lupa. Bukan lupa, karena inti tidak inti tulis. Jadi sebelum berangkat musafir ini ada beberapa perkara yang memang Rasulullah selalu ngajarkan kepada kita. Lah itu paling tidak ambil yang minim-minimnya sudah. Adabnya musafir ada berapa? Ada 33. Jadi perkara yang kita anjurkan sebelum kita safar. Mungkin cuma kita ke Pasuruan, biasa kita tiap hari. Meskipun biasa tiap hari. Karena perjalanan itu termasuk. Atau mau ke Surabaya, apalagi mau ke Jakarta. Lain hanya kalau cuma mau ke Tutul sini lah, mau ke sunat safar, bukan musafir, masih dalam lingkup ini. Atau mau ke daerah dekat,
Tapi kalau mau ke luar kota, sekiranya dinamakan ente musafir, usahakan adabnya dipakai. Apa adabnya musafir? Dilihat dulu, 1 dikerjakan, 2 dikerjakan, 3 dikerjakan, atau ambil paling tidak yang penting-penting dulu. Tidak bisa dikerjakan 33 sekaligus kan? Tapi yang penting-penting dulu. Betul? Yang penting-penting dulu apa dikerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru selebihnya nanti ditambah kemudian hari ini. Paling minimnya juga baca Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza minal birra wat taqwa minal amali ma tarda. Oh, safir sampai dari sini sampai Surabaya, dari Surabaya balik lagi ke sini, wala hatta doa sekalipun. Betul? Enggak apa-apa hidupkan qasidah, hidupkan apa namanya itu anasyid atau apa di mobil, maafin sekalian didengarkan supaya tidak ngantuk. Cuman sebelumnya usahakan dipakai. Sebelum berangkat ini, apa yang dikerjakan misalnya? Yang pertama, sholat sunat safar. Sholat dulu, Allahu Akbar. Itu makan 5 menit, 10 menit dari waktunya ini. Mata friksi, tidak malu. Sholat sunat safar 2 rakaat. Setelah sunat safar, ada doa dibaca sholat sunatnya setelahnya. Dibaca. Dan setelah itu amalannya sebagian dari salafus soleh. Ada suara yang dibaca, doa yang dibaca. Setelah itu ente ngambil genggaman uang 5.000, 10.000, 20.000, semampunya ente. Kemudian ente katakan amalannya salaf ini, Allahumma inni ishtaraitu salamati wa salamat man ma'i wa ma ma'i minallahi azza walla bihadza. Kemudian kasihkan tuh fuqara masakin, atau kasihkan tidak ada amalan masjid-masjid itu kan jalan masjid, kasihkan ke mereka. Itu beli keselamatan inti pulang pergi dengan ini. Insyaallah mahfud dari belakang, tidak ada kecelakaan, tidak ada ini, tidak ada itu, sama sekali jauh sama Allah. Oke, kalau sekiranya safar nanti agak jauh, itu begitu. Oke. Sebelum keluar dari rumahnya ditulis di temboknya, ada adatnya salaf ini, innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Terus keluarganya itu mengucapkan kepada in astaudi'tuka fala dinak wa amanak wa khatim 'amalik sampai akhir. Jadi kalau sekiranya mau safarnya agak jauh seperti ke Surabaya, Pasuruan, jarak 4 jam, 5 jam, 3 jam kata ini. Jadi yang penting-penting, paling minim-minimnya ente kerjakan, ente baca. Supaya begitu bagus kalimat yang tiap hari wajib ente baca meskipun tidak musafir dalam kota, dalam rumah. Tiap hari mau keluar rumah ente 5 kalimat. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, itasamtu billah, wala haula wala quwwata illa billah. Itu ente halas wajib tiap hari. Itu malaikat mengatakan kepada ente kufita wa wuqita wa hudita, 3. Jadi asuransi, kalau namanya ada asuransi mobil, ini asuransi jiwa dari Allah. Siapa yang jamin? Allah. Ente asuransi di sini bayar ente. Kalau ini dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin luput kalau Allah yang jamin. Kalau makhluk yang jamin tidak jelas jaminannya. Tapi kalau Allah yang jamin mengatakan kufita wa wuqita wa hudita halas. Contohnya, sampai ada satu orang ulama kena waktu setelah salat subuh kena ada ular gigit dia. Contohnya katanya ulama tersebut, ya Allah ana lupa tadi nak baca doanya waktu mau keluar. Kalau seandainya ana baca doa tidak bakal kena ini. Bentuknya ya. Dari sini apa? Safar. Jadi kalau kita mau musafir, sebelum kita musafir kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Di mana? Di rumah atau di masjid, terserah. Bentuknya ya. 8 sholat sunnah datang dari bepergian. Datang dari bepergian, itu datang dari Jakarta, datang dari Surabaya, masuk ke rumahnya ente. Usolli sunatul wudu minus safar, sholat datang dari safar 2 rakaat. Dan ini jarang dikerjakan. Jujur-jujuran jarang dikerjakan. Kita baca, iya kita baca. Tahu dari kitab ini, kitab itu, tapi waktu datang sudah capek-capek langsung tidur, makan keluar langsung, sholat dulu 2 rakaat, namanya sholatul wudu minus safar. Kalau ente biasakan bakal ingat. Tapi kalau anda percaya omongannya, safar 100 kali ke Surabaya tidak baca. Kapan bisa baca? Ente tulis di buah HP-nya ente, kan ada kayak apa sampai tambah. Kalau ente tulis kalimat itu bisa ngingetkan ente. Begitu. Salat sunnah safar, wudu minas safar. Jadi bisa timbul suara sendiri ngingetkan ente baca kalimat itu. Begitu. Kalau anda tidak bakal ngerjakan hal-hal semacam ini harus butuh praktek. Begitu. Berangkat sama ulama misalnya, sama saya berangkatnya tahu dilihat gimana, kita tahu adabnya safar. Ini kira-kira pernah sering kali safar sama Habib Zain, sama Habib Umar, sama Habib Masyhur. Itu di mobil tidak dibiarkan ente. Dikasih syughul dari mulai Madinah sampai ke Mekah 4 jam perjalanan, ada kerjaannya itu, aurat, azkar, baca Quran, jadi kayak masjid itu, masjid apa namanya itu, mobil itu. Dan itu tidak apa-apa kalau sekiranya dilihat ente capek, dia baca sendiri, ngambil sendiri, baca sendiri, ditinggal. Betul.
Sudah kita tidak capek lagi ngobrol, bawa ke salawat lagi. Gitu. Lah mereka begitu kenapa? Karena kita tidak tahu. Nah, nasallallahu kita minta selamat dunia akhirat, tidak tahu berapa banyak orang ngobrol cekakak ini enggalap mobilnya meninggal semuanya. Siapa akhir kalimatnya dia diucapkan apa? Gitu kan? Musafir khatar, dalam keadaan bahaya kan orang musafir ini. Gitu kan? Apapun bisa terjadi. Gitu kan? Kita tidak tahu takdirnya Allah. Gitu kan? Wah, usahakan semua keadaannya itu bagus Zen. Kita minta sama Allah selamat, sudah kita gerakkan semuanya, apa perkara yang membuat orang selamat di musafir itu kita baca semuanya sudah. Setelah itu kita usahakan di dalam keadaan musafir itu sholawat, azkar. Oke, mau hatamkan dalal khairat misalnya dari sini ke Surabaya bisa hatamkan 2 kali 3 kali nanti dalal khairat. Kalau tidak bisa nanti lagi setir tidak masalah, ma'adur ada sisanya itu sholawat la ilaha illallah 70.000 ini bawa berangkat dari pulang 70.000 4 jam nanti duduk. Cuman butuh namanya taufik. Lah kalau memang ente tidak punya sinyal sama kayak HP. Kalau ente tidak punya sinyal gawi, duduk sama yang punya sinyal gawi. Apa namanya itu? Kalau di HP itu. Hah? Seperti itu. Jadi memang kita ya duduk ini di Habib Zain atau duduk itu nama kita rasakan. Begitu duduk kena mereka, itu kena sinyalnya mereka, kita tidak ingat kecuali zikir. Akan jauh sedikit mulai sudah. Kalau ente masih punya ta'alluq hati, masih ada namanya, bisa namanya, ada nomornya dikirim, bisa hidup situ itu. Tapi kalau tidak punya ta'alluq sama mereka, tidak jalan ente sendiri. Begitu, ayo. Makanya katanya sebagian ulama, anak kalau ngeliat gurunya anak Muhammad bin Wasi', setelah ngelihat itu langsung tambah semangat ibadahnya anak sebulan. Begitu. Di situ perlu apa? Kita untuk selalu mengingatkan diri kita. Begitu, ayo. Adab-adab semacam ini bisa kita ketahui kalau kita amalkan. Misalnya kita baca kitab di kitab adab itu ada adabnya safar 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang penting-penting di situ itu? Tulis, taruh, tempelkan di mobilnya inti. Begitu mau berangkat dilihat 1, 2, 3, 4 diamalkan. Kalau enggak percuma. Cuman baca tok tapi tidak paham diamalkan. Begitu, ayo. 9 salat sunnah awwab. Salat sunnah awabin yang ke 9, 7, 8. Yang ke-8 apa? Al-Gudu minas safar. Yang ke-9 berarti awabin. Awabin ini antara maghrib sama isya, paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Boleh ente gabung dengan apa namanya itu ba'diyah maghrib misalnya. Berarti lah itu semua kalau sekiranya ente tidak punya kerjaan apa-apa, cuma duduk gitu aja. Tapi kalau ada majelis taklim atau ente duduk di rumah ada majelis taklim antara maghrib sama isya. Terus atau ente duduk di masjid sholat sunnah awabin, mana lebih afdal? La, hadir majlis taklim afdal. Kan hadir majlis taklim seperti ini lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada ngantarkan jenazah 1000 jenazah. Lebih afdal daripada jenguk 1000 orang sakit 3000 sehari tidak mungkin dikerjakan. Wala 30. Jadi bahwa di sini katanya Habib Zain harus bisa mikir-mikir, harus bisa pintar. Apa yang besar itu dikerjakan duluan. Katanya Imam Syafi'i tidak ada yang lebih afdal setelah salat fardhu daripada mencari ilmu. Itu yang ke-9. Yang ke-10 Salat sunnah hajat. Salat sunnah hajat. Kalau kita punya hajat, meskipun hajatnya kita ke Allah atau hajatnya kita ke makhluk, punya urusan di kantor sini, kantor situ, sebelum ente berangkat ente salat sunnah hajat 2 rakaat di rumahnya ente, kemudian ente minta Allah gerakkan hatinya makhluk yang mau ente datengin itu. Ya Allah, gerakkanlah hatinya dia sehingga dia tidak mau membuat urusan sulit. Ente minta sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente punya urusan di kantor, dimanapun kantor mau ente masukin, dimanapun urusan mau ente masukin, sebelum ente berangkat urusan sambungkan dulu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang datang, arif billah, datang ke rumahnya Junaid bin Muhammad, pemimpin para sufi, ulama alim arif besar, namanya Junaid bin Muhammad. Dia punya satu masalah ingin ditanyakan Junaid bin Muhammad, tapi sebetulnya dia itu sudah tahu jawabannya, cuman kepingin memastikan jawabannya betul apa enggak. Nafsunya dia tidak mau dengan jawabannya dia sendiri. Akhirnya apa? Berangkat ke rumahnya Junaid bin Muhammad, didapatkan Junaid Muhammad lagi di tempat khalwahnya, di kamarnya, tidak bisa ditemuin, suruh nunggu di bawah. Akhirnya apa? Dia ini langsung minta sama Allah, ya Allah gerakkan hatinya Junaid bin Muhammad untuk turun ke anak detik ini juga. Begitu ngomong kayak gitu, itu Junaid bin Muhammad di
di kamarnya dia, setiap kali membaca wiridnya malah saya tidak dapat khusyuk seperti biasa-biasanya. Saya bingung karena sendiri di kamar itu. Sampai dia turun, kelihatan buka pintu, kelihatan ada orang arif billah di depan pintu itu yang tadi minta mau nanya masalah. Katanya dia, ya Abu ya semula ya Junaid ta'akhir, mesti terlambat itu. Dia tadi anak datang. Enggak waqad talabtu min muharrikil qulub an yuharrik qalbak. Aku telah minta kepada Allah Zat yang bisa menggerakkan hati untuk menggerakkan hatinya kamu. Katanya Junaid bin Muhammad qad fa'al, dia telah mengerjakan apa yang kamu minta. Ada pertanyaan, gal na'am. Apa itu punya pertanyaan? Katakan iya. Apa pertanyaannya itu? Gal mata takunu da'un nas dawaha. Kapan penyakitnya hati itu bisa jadi obatnya? Kapan penyakitnya hati itu bisa jadi obatnya? Dijawab sama Junaid bin Muhammad, idza khalafatin nafs hawaha takunu da'uha dawaha. Kalau sudah kita mau ngelawan hawa nafsunya kita, maka itu hawa nafsu akan jadi obatnya kita. Idza khalafatin nafs hawaha. Jadi hatinya kita ngelawan hawa nafsunya kita. Takunu da'uha dawaha. Maka itu penyakit akan jadi obat. Sama kayak sekarang ceritanya vaksin dan lain-lain dimasukkan, itu kan penyakit dimasukkan, jadi kan obat. Begitu ya. Lah 10 masalah ini hukumnya salat sunnah tapi hukum nafil mutlak. Begitu. Yang pertama apa? Jangan lihat kitab pas. Yang pertama apa? Tahiyatul masjid. Yang kedua sunnatul wudu. Yang ketiga istikharah. Yang keempat tawaf. Yang kelima ihram. Yang ke-7 sunnatus safar. Yang ke-8 wudu minas safar. Jangan lihat, tapi kalau lihat wah masih minum kalau lihat. 9 awabin. 10 ajab. Ini 10 ini boleh digabung dengan sholat apapun. Sholat fardu boleh, sholat sunnah boleh. Itu ya. Di samping kaidah yang kita pahami tadi itu, ya. Maka dalam 10 jenis sholat sunnah di atas, tatkala niat hanya wajib bermaksud mengerjakan sholat saja, dan boleh digabung dengan sholat fardu atau sholat sunnah yang lain. Meskipun tatkala sholat fardu tidak niat menggabungkan sholat sunnah tersebut dan mendapatkan pahala sholat sunnah tersebut. Dan ini menurut pendapat Imam Ramli. So pendapatnya Imam Ramli, sekarang ana wudu di rumah, kemudian ana sholat zuhur, ana tidak pernah bilang usolli fardhu zuhri wa sunnatul wudu, tidak pernah ana bilang kayak gitu. Apakah ana dapat pahala? Menurut pendapatnya Imam Ramli dapat pahala meskipun tidak disebutkan. Tapi pendapatnya Ibn Hajar tidak, kalau yang disebutkan baru dapat pahala, kalau tidak dapat pahala. Jadi mulai sekarang ahsan saya dapat yang disebutkan aja. Usolli fardhu zuhri wa sunnatul wudu raka'ataini lillahi ta'ala, 4 rakaat lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya menurut pendapatnya Ibn Hajar Ramli semuanya sudah dapat. Ayo. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar tidak mendapatkan pahala sholat sunnah kecuali jika niat sholat sunnah tersebut bersamaan dengan niat sholat fardu. Al-fardu, paham tak ya? Contoh, jika seseorang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid dan langsung menunaikan sholat zuhur, maka menurut pendapat Imam Ramli, dia mendapatkan pahala sholat sunnah wudu dan juga tahiyatul masjid, meskipun dia tidak niat untuk keduanya. Tidak niat untuk keduanya, dapat dua-duanya secara otomatis. Kerjaannya dia itu cuma pendapatnya Imam Ramli tidak dapat tahiyatul masjid, tidak dapat sunnatul wudu, kecuali kalau diniatkan usolli fardhu dhuhri wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu 4 rakaat mustaqbil qiblah adaan ma'muman, baru dapat. Ahsan saya diniatkan supaya sah, paham ya? Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar, dia tidak mendapatkan pahala sholat sunnah wudu dan tahiyatul masjid kecuali jika ia niat sholat sunnah tersebut bersamaan dengan niat sholat fardu. Ayo. Faedah 3. Lafaz niat sholat fardu 5 waktu. 1. Lafaz niat sholat subuh, ya. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kalau imaman ya imaman. Kalau makmuman wajib dibilang makmuman. Cuman ada bilang seperti ini. Orang kalau dia jadi imam, ada kalanya jadi makmum. Kalau jadi imam apakah wajib niat jadi imaman? Tidak wajib kan? Tidak wajib bola. Kecuali di 4 masalah. Yang pertama al-jum'ah, sholat Jumat wajib bagi imam niat imaman. Yang kedua mu'adah ngulang sholat. Ngulang sholat
anak sudah sholat duhur, kemudian kelihatan sohibnya anak belum sholat duhur, dia minta anak sholat sama dia. Kendalanya dia majukan anak sebagai imam, maka wajib bagi anak niat jadi untuk jadi imaman. Kenapa? Hah? Iya, karena mu'adah. Paham tidak masalahnya? Perhatikan masalahnya. Jadi anak sudah sholat apa? Duhur. Kemudian ada sohib belum sholat, atau ada saudara belum sholat, anak sholat lagi sama dia. Boleh anak yang jadi imam, boleh dia yang jadi imam. Cuman lebih utama kalau dia jadi imam. Lah kalau misalnya anak yang jadi imam boleh. Kenapa tapi syaratnya? Harus anak niat jadi imam. Kenapa? Kenapa kok ya? Mu'adah. Iya, kenapa mu'adah? Menolong saudaranya yang... Lah iya, artinya mu'adah nolong saudaranya. Tapi kenapa kok wajib niat jadi imam? Kenapa kok wajib jadi imam? Karena kalau sholat duhur pertama kali kan tidak wajib. Kalau misalnya pertama kali sholat jadi imam, kedua jadi imam, pertama tidak wajib kan? Cuma kalau tidak niat berarti dapat pahala munfarid, tidak dapat pahala jamaah, dapat pahala sholat munfarid, tidak dapat pahala sholat jamaah. Tapi kalau anak sholat lagi sama satu orang dan anak dimajukan jadi imam, wajib bagi anak usolli fardhu dhuhri imaman, wajib. Kenapa? Sebabnya apa? Hah? Iya. Ya. Sebabnya kenapa? Iya. Kenapa? Syuk, tak kasih tahu ya, tak kasih faedah inti. Ilahnya fikih tidak bisa pakai perkiraan. Ilahnya fikih tidak bisa pakai perkiraan. Tapi apa? Harus tahu sebabnya kenapa. Sebabnya itu orang boleh ngulang sholat kalau 10 syaratnya terpenuhi. Di antaranya boleh ngulang sholat kalau 10 syaratnya di antara 10 ini ada namanya harus sholatnya berjamaah. Sedangkan kalau dia tidak niat jadi imam, maka sholatnya di sholat munfarid. Maka syaratnya ini tidak terpenuhi. Jadi kalau ditanya, kenapa kau harus niat jadi imam? Karena di antara 10 syaratnya mengulang sholat itu harus sholatnya dikerjakan secara berjamaah. Lo kan berjamaah dia, tapi kalau tidak niat jadi imam, sholatnya dia statusnya sholat munfarid dan tidak memenuhi syarat sudah. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak boleh untuk ngulang. Paham tuh? Paham jawabnya? Ayo. Jadi ya itu, paham tuh? Apa namanya itu? Al-mu'adah. Ayo. Lafaz niat sholat duhur. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblah adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Yang paling penting itu kemarin itu kita katakan 4 wajib, 4 sunnah. Itu hafalkan sudah. Usolli fardhu dhuhri ma'muman, kalau inti ma'muman itu wajib. 4 sunnah. 4 rakaat mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Lah sudah ketahui, tapi coba tadi subuh itu sholat dipakai apa enggak? Itu 8. Ini, okay. Kalau ente lupakan, nanti lama-kelamaan cuma numpuk ilmu. Tapi kalau ente kerjakan, halah sana sholat subuh, anak bawa tadi 8 itu bagus. Ada perubahan betul. Kalau enggak cuma numpuk ilmu, ditumpuk, saya mau pakai siapa terakhir? Yang dibutuhkan bagaimana sholat kita sah menurut seluruh ulama madhab. Tapi kalau tadi subuh lupa, depannya kita ada zuhur nanti. Depannya kita ada sholat duhur. Jangan sampai sholat duhurnya niatnya cuman biasa seperti kemarin. Usolli fardhu rakaat ma'mun Allahu akbar. Tunggu sebentar, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi mana yang wajib, mana yang sunnah. Perhatikan yang wajib dulu kan, kemudian supaya tidak lupa, kemudian yang sunnah. Usolli fardhu dhuhri ma'muman, kalau ente ma'muman, kalau ente munfarid. Tapi usahakan jangan sholat fard kecuali jamaah. Kemudian 4 rakaat mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi ada yang berani janji kalau anda lupa nanti sholat zuhur, maka wajib anda kasih sanksi untuk sholat 30 rakaat. Ada yang berani enggak? Kalau mau betul-betul lurus agak berat memang, kayak orang nelen jamu. Setiap kali ilmu kita tahu terus kita amalkan, ini berat memang. Gitu. Tapi akan perubahannya bakal dirasakan nanti. Tidak mungkin orang sehat kecuali setelah merasakan pahitnya jamu dirasakan, baru nanti ngerasakan sehatnya di tubuhnya nanti.
Kalau tidak ada perubahan, tidak ada perubahan ini. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Waktu sabar dulunya. Nabi Muhammad 13 tahun sabar ngadepin Quraisy. Kenapa begini? Dijadikan Abdul Qadir Jailani, orang tawassul sama dia, fulan, wa faqil muqaddam, wa Syawqar bin Salim, wa Syaghala. Dari mana mereka dapatkan? Dari ngamalkan. Kalau sampai sholat duhur nanti tidak bawa ente 8 ini ya, faham tuh kif? Ente masih tidak mikir sama sekali, tidak ente pikir. Pokoknya kepikir kalau subuh lagi besok pagi. Faham tuh kif? Lama infak kayak gitu. Harus dipikir, lupa tulis di kertas. Ada gerakan dari ente yang mengingatkan. Faham tuh kif? Ya. Terus setelah ente kerjakan 3-4 hari seminggu lurus, baru ente ajarkan ke orang lain. Kenapa? Supaya ente tidak masuk ke dalam firman-Nya. Kalau ente ngajarkan dan tidak ngamalkan, takutnya masuk ke firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Contohnya Sayyidina Abdullah bin Umar ini, ada seorang budak datang ke dia minta untuk bantu ngomongkan ke tuannya agar tuannya membebaskan dia dari perbudakan. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, ta'al seminggu lagi. Padahal cuma tinggal bicara ke tetangga sebelahnya dia. Galak, katanya seminggu lagi ta'al. Setelah seminggu lagi datang Abdullah bin Umar ngomongkan ke tuannya, kesian ini budaknya kamu, bebaskan dia. Halas, anda bebaskan demi kamu ya Abdullah bin Umar, anda bebaskan dia. Halas, wahul wajillah. Budak itu setelah pulang balik tanya ke Abdullah bin Umar, kenapa ente minta waktu seminggu? Karena ana waktu ente minta untuk ngomongkan bebaskan budak, ana belum pernah bebaskan budak dan tidak punya uang untuk beli budak untuk bebaskan dulu. Makanya anda kumpulkan dulu uang seminggu. Setelah anda dapat uang, anda beli budak, anda bebaskan. Setelah anda bebaskan, baru anda pergi ke tuannya ente untuk bebaskan. Betul? Nah, usaha makanya kalau kita sebagai pemimpin keluarga sudah kita ngerjakan, insya Allah kita ajarkan ke istri, ke anak, itu semuanya ikut. Sama kayak kaitan Sayyidina Umar, anda tidak merintahkan orang kecuali sudah anda gerakkan sendiri, dikerjain sendiri. Kemudian anda perintahkan istri sama anak-anaknya anak, baru anda perintahkan orang. Betul ya? Di sini perlu kita perhatikan, ya. Apa niat salat asar? Sholli fardhu asri 4 rakaat mustaqbil qiblah adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Apa niat salat maghrib? Sholli fardhu maghrib 3 rakaat mustaqbil qiblah adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Apa niat salat isya? Kalau maghrib ini waktunya sangat singkat. Ada dua mazhab, mazhab yang lama sama mazhab yang baru. Mazhabul qadim li Syafi'i, waktu salat maghrib itu dari mulai adzan sampai adzan isya. Itu waktunya salat maghrib di mazhabul qadim li Syafi'i. Tapi kalau mazhabul jadid enggak, seukuran ente wudu, pakai baju dan ukuran salat 5 rakaat keluar waktu maghrib. Dan tidak masuk waktu isya. Jadi antara maghrib sama isya batas fasil. Jadi makanya salafus saleh kalau salat maghrib mereka tidak mau terlambat. Begitu langsung iqamat, kalau masalah puasa itu makan kurma 1 biji, doa langsung salat maghrib. Kenapa? Karena supaya ngikutin waktu yang pendapat. Jadi kalau kita inti sholat cepat langsung setelah azan, itu insya Allah sholatnya inti sah di madhabul qadim sama madhabul jadid. Tapi kalau terlambat duduk 25 menit baru bangun sholat maghrib, ya menurut madhabul qadim sah, tapi madhabul jadid tidak sah. Dan itu termasuk masail mukhtarah dari madhabul qadim. Termasuk masalah-masalah karena madhab Syafi'i ini, Imam Syafi'i punya waktu beliau ke Baghdad buat madhab namanya madhabul qadim. Setelah beliau pindah ke Mesir dirubah lagi, dapat hadis-hadis baru yang beliau tidak sampai sebelumnya, maka beliau buat madhab baru namanya madhabul jadid yang dibuat di Mesir. Katanya Imam Syafi'i, ana tidak ridho bagi siapapun yang meriwayatkan ana dari apa yang ana katakan di madhabul qadim. Sudah berubah kepada madhabul jadid. Lah cuman para ashabnya Syafi'i, para murid-muridnya Syafi'i merangkum dari apa yang dikatakan 18 masalah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di madhabul qadim lebih kuat dalilnya daripada apa yang dikatakan di madhabul jadid. Makanya dikatakan masail mukhtarah ini. Betul ya? Niat salat isya. Sholli fardhu isya 4 rakaat mustaqbil qiblah adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Ayo. Masalah-masalah yang berhubungan dengan niat sholat. Satu, sholat adat, yaitu sholat yang dilakukan pada waktunya. Sholat qadha. Kita punya namanya sholat ada sama qadha. Ada itu kalau di waktunya, qadha itu kalau di luar waktunya. Misalnya satu orang sekarang mau sholat
subuh sekarang sudah keluar waktunya kan, itu tidak sah, itu namanya qadha. Ada kalau di waktunya namanya ada. Ada kalanya, ada tapi dosa, qadha tapi tidak dosa. Ada tapi dosa gimana? Kalau kita terlambat, tidak pakai ada udzur sama sekali, kita sholat subuh sehingga 1 rakaat di waktu, 1 rakaat di luar waktu, dinamakan ada tapi dosa, karena mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya. Ada kalanya namanya qadha tapi tidak dosa. Kalau kita tidur sebelum adzan subuh, kemudian tidak bangun kecuali jam 9 pagi, maka namanya qadha tapi tidak dosa. Jadi kapan satu orang dinamakan sholatnya ada? Kalau sudah 1 rakaat di waktu namanya ada, meskipun sisa rakaatnya semua di luar waktu. Misalnya kita sholat zuhur di akhir waktu, begitu kita rakaat kedua Allahu Akbar, adzan asar, itu sholat kita dinamakan ada. Betul? Lah apakah dosa apa enggak? Kalau tanpa uzur nundanya dosa, kalau dengan uzur tidak dosa. Betul? Salah kalahin hanya kalau kita tidak nututin sama sekali, begitu takbir Allahu Akbar di rakaat takbir, kemudian adzan asar, itu semua qadha. Kalau dikatakan definisinya ada itu apa? Jika sholatnya kita 1 rakaat pertama di waktu, meskipun sisanya di luar waktu, itu namanya ada. Kalau tidak sampai 1 rakaat atau belum sholat sama sekali, itu namanya qadha. Ya. Nah, kalau sekarang sholatnya sholat ada, apakah wajib kita katakan adaan? Atau misalnya satu orang baru bangun tidur jam 7 pagi, dia mau sholat subuh, usolli fardhu subhi qadhaan, apakah wajib dijemput qadhaan? Tidak wajib. Nyebutkan ada sama qadha hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau itu mau katakan usolli fardhu subhi rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar, sah, tidak perlu itu, kecuali kalau makmuman ditambah makmuman. Lah kalau misalnya sholatnya anak ada, cuman anak sebutkan dengan qadha, atau sholatnya anak qadha tapi anak sebutkan dengan ada, hukumnya gimana? Di 2 masalah tidak masalah, tetap sah. Masalah yang pertama, kalau ente niat dengan kalimat ada dan qadha itu makna dari segi bahasa, karena makna dari segi bahasa sama. Adaitu daini sama qadaitu daini sama, aku bayar utangku. Adaitu daini, aku bayar utangku. Qadaitu daini sama. Oke. Yang kedua, kalau ente sebutkan ada sedangkan sholatnya qadha, atau sebutkan qadha sedangkan sholatnya ada, karena kesalahan setelah adanya ijtihad usaha. Ente ngira sholat subuh waktunya masih ada, usolli fardhu subhi rakaatain dan adaan. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata dia sudah jam 8 pagi misalnya. Itu di dalam kamar tertutup, tidak tahu pagi, tidak tahu siang. Betul? Hukumnya apa? Hukumnya sah. Karena ente sudah usaha ngira ternyata tidak seperti apa yang dikira. Tapi kalau sengaja dia tahu sudah jam 8 pagi kelihatan matahari, sengaja bilang adaan, ya tidak sah salatnya dia. Dan yaksud makna syar'i, tidak sah salatnya dia. Jadi Pak ya? Tidak boleh bagi seseorang untuk niat ada jika salat yang akan dilakukan telah keluar waktunya. Begitu juga sebaliknya. Kecuali pada 2 masalah maka hukumnya boleh. Boleh, ya. Jika terdapat udzur. Jika terdapat udzur, ya. Contoh, jika dia mengira bahwa waktu sholat telah habis, maka dia niat qadha. Kemudian terbukti bahwa sisa waktu sholat masih ada. Iya, misalnya dia ngira zuhur sudah habis, sekarang sudah di waktu asar. Setelah usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati qadhaan. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata masih jam 2 siang. Anak kira jam 4. Jam 4 sudah keluar, ternyata masih jam 2. Hukumnya apa? Tidak apa-apa, sah salatnya dia. Ayo. 2. Jika niat pada lafaz ada atau qadha sesuai maknanya dari segi bahasa, maka sah salatnya. Karena kedua lafaz tersebut maknanya sama. Ada itu ini, qadha itu ini sama maknanya. Ayo. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan, yasihul ada bi niyatil qadha wa aksuhu in udira binahwi ghaibi aw qasada al-ma'na al-lughawi kullun yutlaqu 'ala al-akhar lughatan wa illa lam yasihha talau bihi. Ente sudah tahu jam misalnya jam 7:08 pagi ente katakan usolli fardhu subhi adaan, itu gurau namanya itu. Ini batal salatnya itu. Kalau anda tidak tahu misalnya antara zuhur sama asar sama-sama waktunya mutaqarrib, tidak beda. Itu dia ngira masih waktu sholat zuhur masih ada, ternyata sudah keluar dari setengah jam yang lalu. Ayo. Menyebutkan hari. Contoh, aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat pada hari Senin ini menghadap kiblat. Tatkala
sholat hukumnya adalah tidak sunnah menurut pendapat yang kuat dalam madhab. Tidak. Hanya 4 wajib, 4 sunnah. Yang kelima ini nyebutkan hari menurut pendapat yang kuat tidak sunnah. Ayo. Sedangkan menurut Imam Qulyubi, Imam Qulyubi sunnah mengatakan. Menurut Imam Qulyubi mengatakan sunnah sahih hasyiyah. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat ma'muman mustaqbil qiblah adaan lillahi ta'ala yaumal khamis misalnya. Ini terlalu takalluf ini. Menurut Imam Qulyubi sunnah, tapi dapat yang mutamad bahasa tidak, ya. 3. Jika terjadi kesalahan dalam menyebutkan jumlah rakaat. Nah, ana misalnya sholli fardhu dhuhri rakaatain atau sholli fardhu subhi 4 rakaat. Nah, ayo. Mengatakan 3 atau 5 rakaat pada sholat zuhur, maka perincian hukumnya sebagai berikut. Jika disengaja dan mengetahui hukum, maka hukum sholat tahu dia. Sholat zuhur itu 4 rakaat, ingat kalau 4 rakaat dan disengaja. Sholli fardhu dhuhri 3 rakaat atau usolli, di hatinya dia usolli fardhu subhi 5 rakaat. Tahu dia tahu ya. Enggak sah salatnya batal, ya. Jika tidak disengaja, contoh karena lupa, maka hukumnya adalah tidak sah menurut pendapat Al-Imam Ramli. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar hukumnya adalah hukumnya sah. Pendapat Imam Ramli tidak sah. Pendapat Ibn Hajar sah. Karena pendapat Ibn Hajar ini karena sesuatu yang sunnah. Saat salah di perkara sunnah tidak menyadur. Oke, ya. 4. Tidak sah niat sholat jika hanya dengan melafazkan, sedangkan hati dalam keadaan lalai. Lalai tidak sah. Usul di lisannya dia usul, tapi waktu Allah lalai sama sekali, tidak mengucapkan sama sekali hatinya dia, tidak sah. Karena yang terhitung apa yang di hati, bukan apa yang dilisankan. Dilisankan sunnah. Ayo. Lain halnya jika niat dalam hati, maka hukumnya adalah sah, meskipun tidak melafazkannya dengan lisan. Ayo. 5. Jika ragu setelah salam dari sholat, apakah telah niat sholat atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, anak tadi sudah niat sholat zuhur apa belum? Waktu takbir, lupa dia, ya. Maka tidak sah sholatnya. Tidak sah, ya. Dan wajib untuk mengulangnya. Wajib untuk ulang sholatnya. Kenapa? Karena kalau ragu setelah salam itu, apakah anak ninggalkan salah satu rukun atau tidak? Misalnya sekarang rukun-rukunnya sholat ada berapa? 13 kan? Ya, 13 rukun-rukunnya sholat. Lah setelah salam dari sholat itu, setelah salam ba'da salam itu dia ragu apakah anak ninggalkan Fatihah atau apakah anak ninggalkan takbir atau anak ninggalkan tasyahud. Hukumnya gimana? Pengaruh apa enggak? Batal sholatnya apa enggak? Paham masalahnya? Masalahnya setelah salam dari sholat dia ragu apakah ada salah satu dari rukun-rukunnya yang dia tinggalkan apa tidak. Itu kira-kira pengaruh apa enggak? Kita lihat kalau salam, kalau takbir sama niat itu pengaruh. Apakah takbir, apakah niat tadi itu pengaruh. Dengan pengertian wajib diulang. Tapi kalau selainnya enggak, tidak masalah. Misalnya setelah salam dari sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ragu dia, bukan yakin tapi ragu. Apakah tadi di rakaat kedua baca Fatihah apa enggak? Hukumnya tetap sah sholatnya. Kalau keraguan tersebut timbul setelah salam dari sholat. Tapi kalau di pertengahan sholat dia timbul, anak masih di rakaat keempat ini, anak timbul keraguan di hatinya anak tadi di waktu rakaat ketiga atau rakaat kedua, jadi itu anak baca Fatihah apa enggak, maka hukumnya adalah tidak baca Fatihah dan wajib nambah 1 rakaat. Itu ya. Maka tidak sah sholatnya dan wajib untuk mengulangnya. Wajib untuk mengulangnya. Begitu ya. Jika teringat bahwa telah niat, maka sah sholatnya. Atau kecuali kalau teringat, misalnya sekarang ini dia setelah salam dari sholat ragu apakah tadi sudah niat apa belum. Hukumnya sekarang tidak sah. Cuma 5 menit berikutnya ingat kalau dia sudah niat, maka sah sholatnya. Ayo. 6. Ringkasan hukum ibadah dari segi diwajibkannya untuk berniat fardu atau tidak terbagi menjadi panjang kayaknya. Baik. Al-Fatihah ini pintu ani. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahil quduk wa zakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan warzuqul kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulam nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana wa aslih lana kulla syu'un
المفتون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن حارب أمرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد الفاتحة إلى روح حبيبنا رسول الله جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء ثم إلى روح صاحب الحضرة والنظام ثم إلى الإمام الشافعي وجميع علماء فقهاء الشافعي وجميع الأمة المحمدية ثم إلى روح جميع مشايخنا في الدين ثم إلى روح المشهور بن حبيب حبيب سالم بن عبد الله الشاطري والحبيب سيد محمد بن عبد الملك حبيب مرق الرحمن الجفري وجميع من أوصل مشايخنا في الدين وثم إلى روح السيد صاحب الحضرة والمقام سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن عمر بن شوقر بن سالم ومؤدى الحمد لله سيد والد سيدنا عبد الله وتشفى بنت عبد الله بن محسن ثم إلى روح والد عبد القادر بن طه بن علوي بن علي وشباب آمنة بنت عبد الله بن عمر ثم إلى روح أبي زين الجفري ثم إلى روح جميع من قد صلى في هذا المسجد أو قرأ فيه أو تصدق عليه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعمل بجل قبرهم روضا من رياض الجنة ويعلن الله يا بنيت أن الله يحفظ شيخنا أبسين كل سوء في دارنا من ألف الشفاء والكمال العافية وطول العمر ومدد الوافر منه والهم إلى وند الشفاء والعافية كمال العافية لحي عمر بن محمد بن سعد بن حفيد وبن الله أبو بكر المشهور وحي عمر جيلاني جميع شيخنا في أهل القرآن أهل الديوان أهل الجيش وأهل الدرب وأولئك أجمعين أن الله يحفظهم ويرعاهم ويجوز بقاهم فينا على هذه يكون يا صالح جامع شامل لخيرات الآخرة من صلاح الأولاد وإلى حضرة النبي سر الفاتحة.